warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Aulia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Iqbal Mahbub Al-Mukarram dalam acara talk show bersama Dr. Dewi Wijaya, spesialis paru. Nah, sudah bersama kita nih. Halo dok, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hoax and faktanya nih tentang COVID-19. Tentunya bersama Dr. Dewi Wijaya, spesialis paru. Sedikit biodata beliau tamatan itu di Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta, benar ya? Oke. Dan juga mengambil pendidikan spesialis lanjut di Fakultas Kedokteran UI. Ya. Nah, ini kayaknya dokter masih muda sekali, Dok. Ah, Lumayan. Karena kelahiran Jakarta juga 23 September 1977. Oke, membahas tentang hoax dan faktanya COVID-19. Banyak sekali isu di luar sana yang ada mengatakan bahwasanya COVID-19 ini adalah hanya permainan saja atau hanya isu saja. Nah, bagaimana fakta dan hoaxnya akan kita bahas dalam sesi kali ini. Nah, dok, sebelum masuk kepada fokus kita nih, di tengah pandemi COVID ini masih terus jadi berita nih tentang COVID-19 di media sosial juga masih, di media cetak apalagi ya dok ya. Nah, bagaimana kondisi kasus COVID saat ini dok? Apakah itu meningkat atau menurun khususnya di daerah Provinsi Riau? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Memang ini tidak berhenti ya, belum berhenti menjadi berita baik lokal maupun global. Ya, jadi permasalahannya sebetulnya bukan cuma di negara kita atau di wilayah kita saja, tetapi juga di dunia internasional. Dan sayangnya memang masih juga ada beberapa sekelompok yang tidak mempercayai kondisi ini gitu ya. Bahkan mungkin ini adalah bagian dari salah satu rekayasa dan sebagainya. Bahkan mungkin yang terbaru, berita yang cukup banyak disebar itu adalah tentang statement beberapa ahli dari negara Eropa yang menyatakan bahwa ini seperti flu biasa. Tapi nyatanya selama saya merawat ya dalam kondisi kita saat ini, ternyata pasiennya ada gitu ya, yang meninggal karena COVID juga ada gitu ya. Bahkan teman-teman sejawat kami, para medis semua yang meninggal karena itu pun juga ada. Artinya kita tidak bisa juga mengabaikan apakah ini hanya penyakit biasa gitu ya. Untuk kasus di Riau sendiri pada saat ini memang sebetulnya sih sudah mulai trennya udah sedikit menurun ya, dibanding puncaknya itu mulai menjelang September. Kemudian di puncak paling tingginya adalah di Oktober, kemudian sekarang kita masuk November sudah mulai menurun ya, sudah ada penurunan. Lalu puncaknya kemarin itu di banyaknya liburan ya, di akhir Agustus, dari pertengahan Agustus sampai awal September ya. Kemudian itu setelah itu kasus kita banyak luar biasa, dan kita di Rumah Sakit Aulia pun kewalahan ya, luar biasa karena semua bed penuh. Kemudian pasien-pasien yang menunggu di IGD untuk bisa rawatan pun juga tidak bisa masuk gitu ya, seperti itu. Jadi kasusnya ada dan cukup banyak, dan bahkan di September itu kalau tidak salah Riau sampai menempati juara ketiga Indonesia, menggeser Jawa Timur ya. Jadi artinya khususnya Pekanbaru ya. Jadi itu luar biasa. Nah, saat ini sudah mulai menurun gitu ya dibanding sebelumnya. Kemarin tanggal 6 kemarin kasus baru di Riau 143, untuk Pekanbarunya sekitar 69 ya. Biasanya itu di atas 90-an ya, 100 gitu. Nah, mungkin ini ya mudah-mudahan ini awal gambaran baik ya untuk kedepannya, artinya proses pencegahan atau penyakitnya mulai berkurang. Kita berharap seperti itu sehingga kita bisa menyudahi gitu ya proses pandemi ini. Berarti memang menurut data udah ada penurunan nih di Provinsi Riau sendiri ya dok ya? Iya. Nah, bukan malah bertambah ya dok ya? Iya. Alhamdulillahnya. Ya mudah-mudahan tidak ada gelombang baru ya. Iya. Nah, gitu. Menurut data gimana dok? Apakah memang udah turun memang itu? Ya, kalau yang ya sebelumnya itu kan di September itu kita sampai 5.000 ya, 5.699, kemudian naik sampai 7.000-an di satu bulan saja itu bisa naik 1.000 lebih. Nah, kemudian memang ini belum kumulatif ya sampai November kan, artinya kita belum bisa kumulatif antara September Oktober karena Novembernya masih awal. Tapi per kasus ini saat ini tuh sekitar sudah mulai penurunan, ada
200-an sekian, 267 kalau tidak salah untuk di awal-awal November ini dari 7.000. Nah, nanti kita mungkin akan bisa evaluasi setelah akhir November ya, menjelang masuk ke awal bulan baru kita bisa lihat ini trennya seperti apa. Tapi kalau untuk saat ini dari puncak yang 7.000 itu tentu sudah mulai menurun ya, kan? Nah, bisa kita dengarkan bersama nih seluruh sobat Aulia dimanapun Anda berada, bahwasanya ini bukan hoax ya. Ini bukan hoax, dan juga memang ini ada, jadi jangan menyepelekan yang namanya COVID-19. Nah, seperti itu. Tapi tetap kita tidak harus panik ya, ataupun tapi takut, harus waspada. Ya. Nah, karena masih banyak nih dok orang-orang yang abai dalam himbauan ya, dalam pemerintah mematuhi protokol kesehatan, karena mereka penyakit ini hanya karangan WHO katanya dok. Nah, banyak sekali isu-isu seperti itu di luar sana. Ya, sebetulnya itu tadi seperti di awal saya katakan bahwa penyakit ini ada, COVID itu real, kemudian juga penyebabnya juga real gitu, ada. Yang kita tahu mungkin di awal-awal kita kenal sebagai virus corona ya. Nah, kemudian dinyatakan sebagai karena gejala yang ditimbulkannya hampir sama dengan gejala penyakit SARS pada tahun 2003 lalu ya. Itu maka ini cuma jenisnya dari satu famili yang sama nih. Gitu nih, sebenarnya kalau bahasa mudahnya adik-beradik dengan SARS-CoV yang sebelumnya, kemudian MERS-CoV ya yang di 2006-2007 seperti itu. Jadi ini hampir satu famili gitu ya, cuma punya tingkat penyebaran yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga berbeda cara dia transmisi dan sebagainya menularkannya ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat latar belakangnya di awal-awal itu kan ini mulai dari Wuhan ya, Desember akhir 2019. Kemudian mulailah tanggal 30 Januari, mulai di Januari itu sudah dinyatakan oleh WHO sebagai public health concern ya. Jadi ada permasalahan yang internasional, permasalahan penyakit ya secara internasional. Kemudian mulailah di kita juga menyiapkan di bulan Februari itu mulai menyatakan sebagai kesiagaan untuk menjadi wabah ya, untuk wabah ini. Kemudian mulailah di 2 Maret itu kalau tidak salah kita sudah mulai ada 2 kasus terbaru di Indonesia waktu itu. Kemudian akhirnya dinyatakanlah waktu itu Kemenkes membuat satu pedoman bahwa ini adalah masuk kegawatan atau penyakit wabah ya. Kemudian di April kalau tidak salah WHO sudah menyatakan ini sebagai pandemi ya, karena sudah merambah ke 3 dari benua. Jadi pandemi itu tidak satu saja. Kalau misalnya di kita saja gitu ya, itu bisa, itu namanya endemi gitu. Tapi kalau sudah mencakup beberapa wilayah dengan kasus yang sama dan dalam waktu yang sama, maka itu disebut pandemi. Makanya pada saat itulah mulai kita jadi pandemi. Karena orang mengatakan ini kan sama aja kayak virus yang lama-lama gitu, seperti itu. Iya betul, tetapi tentu dia punya seiring perubahan ya, perubahan wilayah, perubahan iklimnya, tentu dia mempunyai daya untuk bermutasi sehingga itu menyebabkan daya transfernya atau transmisinya juga berbeda ya. Kemudian daya serangnya juga berbeda seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya dinyatakan sebagai pandemi. Kita pun dari kita di Indonesia sendiri, Kemenkes terus melakukan perubahan ya untuk memberikan panduan, karena ini semua kan penyakit baru ya. Semua orang nggak tahu, termasuk dokternya juga ini apa ya, ini begini ya, kok satu orang begini ya, ini lain berbeda. Masih terus ada pembaruan dan kita memang sebetulnya ini ada satu motivasi juga sebetulnya dengan kita mengalami ini, semua jadi bergerak, berpikir gitu ya, kemudian mencari solusi bagaimana kita bisa menyelamatkan banyak manusia untuk tidak mengalami kematian karena COVID. Benar sekali. Nah, tadi sudah membahas tentang banyak virus dan banyak juga berbeda juga proses untuk penularannya nih dok. Nah, untuk COVID-19 sendiri itu bagaimana penularannya? Ya, nah ini penularannya sebetulnya droplet yang paling utama ya. Droplet itu bisa keluar percikan ya dari saluran nafas kita ya. Dahak tapi lebih kecil lagi partikelnya gitu ya, sehingga kalau kita berbicara, bernyanyi, marah-marah itu bisa keluar
gitu ya. Makanya di sini keutamaan kita menggunakan masker itu sangat besar untuk bisa memutus rantai penularan ya, karena memang paling utamanya dari situ. Kemudian yang kedua adalah dari kontak ya, berpegangan ya, sentuhan ya, karena dia berada bisa setelah masuk lewat respirasi, lewat saluran nafas dia bisa berkembang di badan kita sehingga mudah sekali terkena ya. Kemudian selain itu kontaknya apa-apa benda-benda yang sudah dipegang oleh yang terkena, seperti itu misalnya handle pintu ya, meja, kursi dan sebagainya. Nah itu makanya kita diminta dari situ yang paling utama pencegahannya tentu adalah menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian tidak berkerumun. Artinya tidak ada kemungkinan untuk kita saling kontak lebih banyak atau memegang barang atau sesuatu yang berdekatan dalam waktu yang sama gitu. Oke, nah gitu untuk seluruh teman-teman dan sobat Aulia dimanapun Anda berada nih. Ini kini kita distancing ya dok ya? Iya. Iya, nanti kurang jauh ya? Nanti kejauhan kali payah ngobrolnya dok. Oke. Nah itu tuh banyak sekali ilmu yang udah kita dapatkan. Tapi masih ada nih kelanjutannya. Siapa saja nih dok yang berisiko terinfeksi COVID-19 ini? Ya, semua orang. Semua orang berisiko. Tidak melihat usia? Tidak, ya ada, ya memang tapi secara penelitian memang sih anak-anak lebih kecil gitu ya, tapi ada juga gitu. Kita pun di sini merawat cukup ya, ada beberapa pasien anak ya, bahkan yang satu keluarga gitu kita rawat dengan kondisi yang sedang ya, berat gitu ya. Apalagi kalau anak-anak tersebut punya kelainan bawaan ya. Kita ada satu pasien yang dengan itu sehingga menurunkan daya tahannya sehingga lebih mudah untuk terinfeksi. Jadi bisa ke semua, dari mulai dewasa muda, dari yang tua, dari yang kecil ya, dari yang lagi sakit, dari yang sehat ke yang sehat ya, atau yang sakit ke yang sehat dan sebagainya. Nah kalau dari trennya memang kita lihat laki-laki lebih banyak nih daripada perempuan gitu ya. Kalau di awal-awal itu perbandingannya cukup banyak, tapi kalau sekarang ini sudah mulai berbeda, apa ya, beda tipis itu ya, Betty ya. Jadi ada yang kalau laki-laki dibilang sekitar 54%, kalau perempuannya sekitar 45%, artinya kan bedanya sedikit. Tetapi tetap ada masih jenis kelamin laki-laki lebih dominan yang terkena COVID dibanding perempuan. Sedikit gitu aja ya dok. Ya makanya jangan banyak kemana-mana. Benar sekali, jangan banyak kemana-mana tuh. Nah untuk gejalanya dok, seperti sama-sama kita tahu gejala awal timbulnya seperti apa nih dok untuk COVID-19 ini? Sebetulnya yang khasnya, yang utama adalah demam ya. Kemudian nanti kalau di fase-fase awal dia akan mulai karena masuknya tadi droplet ya, kita tahu gitu ya, atau kadang-kadang kita kontak pegang kemudian kita mengusap hidung, muka ya, area wajah sehingga itu terhirup ya, ada ya, kemudian batuk ya, nyeri tenggorok ya, kemudian juga yang paling sering ini sekarang mulai dikeluhkan adalah anosmia atau tidak bisa mencium apapun, bahkan katanya bau sabun gitu ya, atau bahkan minyak kayu putih yang cukup menyengat juga dia tidak bisa cium gitu ya, tidak bisa membaui. Sampai ada satu pasien saya, dia taunya bahwa ini dia curiga ke COVID karena waktu pakai parfum nggak nyium apa-apa. Dari mulai mandi sampai pakai parfum kok nggak cium apa-apa gitu. Kemudian dia bandingkan dengan suaminya, nih ada kok cium gitu, kok dia enggak gitu. Nah seperti itu, dan itu kasusnya banyak, hampir sekarang sudah hampir cukup banyak ya, 80%. Tapi kok diteliti memang ada? Seperti itu. Dan kemudian sebetulnya ya kasus yang paling ringan itu lebih banyak dibanding yang berat gitu ya. 80%-nya itu sebetulnya masih ringan. Kemudian yang mulai berat itu sekitar 15% ya. 25%, nanti yang kritisnya sekitar 15%. Tetapi kadang-kadang di saat saya gitu atau dan teman-teman sekalian, teman-teman sejawat mengatasi pasien COVID itu, kadang-kadang kita tidak lagi bisa menghitung itu, tidak lagi melihat bahwa ini karena di rumah sakit itu pasti yang datang kan udah sedang berat gitu ya, sehingga kok kayaknya berat semua gitu. Tapi orang-orang di luar sana mengatakan enggak kok, ini ringan aja kayak flu biasa gitu ya. Makanya saya sampaikan bahwa ya mungkin karena pada saat itu daya tahannya atau kondisi manusianya berbeda, individunya berbeda. Nah, yang sedangkan kita yang berada di rumah sakit yang kami tangani tentu juga kondisinya berbeda. Oke. Nah, banyak di luar sana tuh dok yang mengatakan kayaknya dia cuma flu gitu kan, dia cuma sakit biasa. Nah, dibawa ke rumah sakit kenapa langsung dinyatakan sebagai suspek COVID? Ya, bahkan bukan cuma itu ya, yang paling bermasalah itu di kita aja di rumah sakit ini juga adalah yang datangnya karena kecelakaan, karena stroke gitu ya, karena diare dan sebagainya.
Nah itu karena mekanismenya atau patologi cara patogenesisnya ya, si penyakit itu, virus itu mulai berkembang di badan kita, itu karena dia mengenai ada reseptor S2 ya namanya, yang berada di setiap endotel pembuluh darah kita. Sehingga dia bisa menjadi apa saja. Kalau dia reseptor yang pertama menangkap adalah yang ada di saraf kita, ada di otak kita, tentu bisa gejalanya seperti stroke gitu ya. Atau yang paling banyak nih yang kemarin pasien-pasien saya itu mual muntah. Nah terkadang di rumah sakit lain atau di klinik diduganya tipes ya. Tapi kalau kita screening lebih lanjut, kita lakukan pemeriksaan fototoraks, maka ada gambaran pneumonia di sana. Biasanya dengan ada gambaran bercak di paru itu, itulah indikasi kita untuk mensuspekkan. Ya, jadi kita memang tidak langsung seperti berita ya, oh ini semua rumah sakit di COVID kan. Sebetulnya bukan seperti itu. Dengan kita mensuspekkan, kita lebih mencegah, kemudian juga kita juga mengeliminir ya, sehingga membatasi supaya kita pastikan dulu ini apakah COVID atau tidak, sehingga juga tidak menyebarkan kepada keluarganya dan juga terutama kepada nakes ya, kepada di rumah sakit, karena tidak semua rumah sakit kan harus semuanya ada tekanan negatif di seluruh ruangan, kan tidak mungkin, sehingga untuk mengantisipasi itu tentu kita punya satu barrier ya, pertahanan, bagaimana pasien itu tidak langsung masuk ke rawatan biasa, tetapi kita screening dulu sampai dibuktikan negatif atau memang positif. Ya. Makanya itu suspek ya dok. Iya. Nah padahal orang ngejudge aja nih. Belum. Ya. Ada banyak beberapa kita kemarin yang suspek juga kita kembalikan ke ruangan biasa untuk perawatan selanjutnya. Ya. Setelah dinyatakan negatif 2 kali. Itu di seluruh sobat Aulia. Jadi tidak langsung dinyatakan begitu masuk rumah sakit, oh ini COVID. Nah, enggak semua dok ya, tapi ada tahap-tahapnya untuk pengecekannya ya. Nah, untuk beberapa informasi yang beredar di masyarakat nih dok, ada apakah tentang hoax dan fakta ini gimana ya dok, benar atau tidaknya ini dok? Iya, itu tadi sebetulnya sih kalau kita netizennya pada mau baca ya. Iya benar. Ya sebenarnya kan ini banyak informasinya, banyak sekali kita bisa dapatkan. Tinggal nanya Mbah Google udah langsung keluar aja tentang COVID ya, mencerna ya. Misalnya tentang angka kematian yang tinggi gitu ya, ini karena sebetulnya angka kematiannya rendah ya kalau dibanding dua adik kakaknya itu ya yang SARS dan sebelumnya ya. Kalau dibandingkan dengan SARS-CoV-1 dan juga MERS-CoV gitu ya, kita untuk COVID ini lebih rendah ya, sekitar untuk seluruh overall ya se-Indonesia itu sekitar 3,9, jadi masih kurang dari 4%. Kalau yang SARS-CoV itu yang dulu yang SARS itu bahkan sampai 10%. Kalau MERS-CoV yang karena dari umroh kemudian sakit waktu zaman itu dikatakan itu sampai 37%. Artinya kita tidak sempat melakukan life saving gitu. Tapi kalau pada SARS-CoV ini atau COVID-2, COVID-19 maka angkanya sih rendah ya, 4% kurang. Di Riau sendiri hanya 2,3%. 2,3%. Ya, okay. Ya sampai kemarin ya. Sampai kemarin ya. Oke. Mudah-mudahan kita tidak bertambah angka kematiannya. Tentunya informasi itu selalu ada pembaruan ya. Ya, kemudian ya ada cerita hoax yang lain misalnya tentang obat-obatan ya, alkohol ya, karena alkohol itu adalah bisa mendesinfektan, sehingga minum alkohol bisa mencegah COVID ya, nggak bisa gitu. Ini mabuk itu mau jadi. Iya. Nanti bisa-bisa hand sanitizer habis dong diminum. Ya seperti itu bukan ya. Jadi justru nanti akan melemahkan kondisi ya, karena alkohol kan akan merusak fungsi hati ya. Benar. Kemudian ada lagi cerita bawang putih. Sebetulnya pada intinya bawang putih, jahe merah, kunyit putih, kunyit kuning itu silahkan saja, karena memang kita tahu Indonesia ini kaya akan rempah-rempah gitu ya, dan itu juga boleh gitu kita konsumsi, silahkan, itu sebagai suportif ya, seperti sistem. Tapi ketika sudah sakit tentu tidak itu lagi gitu ya, artinya kita butuh pertolongan, medikasi, pengobatan ya. Tapi kalau misalnya itu dilakukan, saya rutin kok minum lemon misalnya dengan madu, dengan jahe, silahkan gitu, karena itu memang beberapa sumber mengatakan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena ada vitamin dan lainnya dok ya. Nah ada juga yang mengatakan dari paket waktu itu. Sehingga mungkin di awal-awal itu kita agak penjualan online itu ya, itu orang agak takut gitu kan. Sebetulnya sih ya
Ya itu bisa diantisipasi misalnya dengan tadi kita mendesinfektan barang yang baru kita terima, ya tidak langsung kita pegang dan sebagainya. Itu bisa. Lalu faktanya seperti apa nih, Dok? Ya itu saya katakan tadi yang disebut-sebut angka kematiannya tinggi, yaitu tadi ya sebetulnya tidak terlalu tinggi ya. Artinya cuma memang angka kesakitannya cukup banyak gitu ya. Dan penyebarannya cukup cepat karena tadi bisa melalui 3 itu ya, orang yang bekas pegangannya saja sudah bisa kena ya. Benar. Kemudian juga lewat udara dan sebagainya gitu. Jadi yang intinya tentu kita bagaimana sih mencegahnya gitu ya. Faktanya ya, dari fakta-fakta tersebut kita mampu mencegah apa yang menjadi sumber penularan tadi gitu ya. Seperti itu lalu kurang ada ya. Nah, ini bagaimana nih kita menyikapi jika ada gejala baik setelah melakukan perjalanan ataupun tidak nih, Dok? Karena kan kalau ya namanya manusiawi ini kan suntuk, bosan gitu kan, Dok ya. Mudah pergi ke sana kemari, gimana tuh, Dok, untuk pencegahan awal itu menyikapinya? Ya sebetulnya di panduan revisi kelima dari Kemenkes ya sudah kita tahu ketika kita tadi dinyatakan suspek ya, ini ada satu bagan yang nanti bisa di-download teman-teman semua gitu ya. Dan saya sering sekali memberikan itu kepada mengedukasi teman-teman keluarga gitu. Kalau saya baru pulang ini saya mesti gimana? Atau teman kerja kemarin saya dinyatakan positif, saya mesti gimana gitu. Ya, itu sebenarnya ada bagannya ya. Jadi kalau kita suspek ketika gejalanya tidak ada ya atau gejalanya ringan, suspek ini bisa karena tadi ya ada flu, kemudian ada melakukan perjalanan gitu ya, seperti itu juga bagian dari kita mesti mencurigai ini ada transmisi ke kita nggak ini COVID-nya gitu ya. Tentu yang paling utama adalah tadi ya tidak langsung kita kalau bisa mengisolasi diri. Kalau memang tidak ada gejala ya tapi kita punya risiko itu, misalnya maksudnya baru pulang nih dari Medan, sebaiknya menahan diri dulu di gitu rumah. Ya kalau awal-awal itu 14 hari, kemudian CDC dan WHO mengatakan bisa 10 hari kalau tidak ada gejala. Jadi kita evaluasi dalam 10 hari itu ada demam tidak, ada batuk pilek tidak, kemudian atau bertambah menjadi sesak atau tidak. Kalau sudah ada itu berarti tentu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah kalau dulu mungkin kita bisa habis pergi dari satu daerah kemudian masuk ke Pekanbaru langsung swab gitu. Nah, sekarang karena keterbatasan alat ya, kemudian pembiayaan dan sebagainya, mungkin kita bisa juga tadi pilihannya adalah isolasi mandiri sebelumnya ya. Sampai nanti dinyatakan tidak ada bebas gejala baru bisa beraktivitas kembali. Karena di masa itulah 10 sampai 14 hari masa replikasi si virus juga tidak berkembang lagi sehingga kita bisa. Berarti tidak mesti swab langsung. Betul. Nah, untuk kontak erat juga begitu, tidak panik gitu ya. Aduh, kemarin kan dinyatakan positif. Oh, saya kemana nih gitu. Ya kalau memang nggak ada gejala diam aja dulu gitu ya, seperti itu. Jadi tidak semua lari ke swab mandiri ya. Nah, selanjutnya, Dok, apakah pemeriksaan swab PCR khas untuk COVID ini atau bisa saja karena virus influenza gitu, apakah ini akan menghasilkan hasil swab positif? Oh ya, ini banyak juga yang nanya ya, ini positifnya ini karena kemarin lagi flu gitu ya, jangan-jangan ini gitu. Karena saya flu gitu kan. Ya itu tadi berita bagusnya ya, faktanya bahwa kita Indonesia sudah bisa mendeteksi dan mendiagnosis sendiri, artinya kita tidak perlu memeriksa ke negara lain ya untuk bisa menyatakan ini COVID atau tidak. Sudah banyak center-centernya yang bisa memeriksakan ini dengan PCR ya atau polymerase chain reaction. Artinya kalau polymerase chain reaction itu yang kita periksakan adalah dari struktur genetik dari si kuman tertentu gitu ya. Jadi nggak bisa, dia akan dia sudah diblok, dia hanya akan membaca kuman itu gitu. Dia tidak bisa, sama seperti PCR TB sebelumnya. Ya TBC kita punya juga ada pemeriksaan PCR-nya, ya dia hanya baca TB-nya gitu. Seperti itu. Begitu juga dengan SARS-CoV-2-nya. Gitu. Jadi keseluruhan. Iya, jadi tidak bukan jangan-jangan ini influenza gitu. Enggak, karena memang sudah disetting PCR-nya adalah untuk kuman COVID seperti itu, ya. Sini tuh. Ya. Nah, jika seorang terkonfirmasi nih, Dok, terkonfirmasi positif COVID dan gejalanya ringan, nah kemudian dari Vakses itu diminta untuk isolasi mandiri. Nah, maka apa nih, Dok? Apa saja yang mesti disiapkan di rumah gitu, Dok, dan dilakukan selama isolasi mandiri? Keputusan untuk menyatakan isolasi mandiri sebetulnya itu
tidak keluar dari pribadi-pribadi ya harusnya ya. Kadang-kadang kan kita masih berlaku begitu tuh. Benar. Nah, kalau saya biasanya menyarankan pada keluarga dekat atau teman yang dinyatakan positif, tapi sebetulnya saya nggak ada gejala kok gitu ya, sama isolasi mandiri, tetap berkoordinasi ya dengan vaskes setempat, ya, sama tentu dinkes setempat yang lini terkecilnya adalah puskesmas misalnya seperti itu ya, karena dia yang akan nanti menyatakan ini bisa nggak untuk isolasi mandiri, karena kan puskesmas itu dia per wilayahnya dia mengetahui bagaimana warga-warganya, atau dia bisa juga langsung ke sana untuk men-screening kan biasanya kalau sudah ada satu warga positif misalnya ini kemudian didatangi ya keluarganya seperti itu, diperiksa apakah rumahnya bisa layak nggak gitu ya, secara ventilasi, kemudian ada kekhususan misalnya kamar sendiri, ya kemudian kamar mandinya juga terpisah dan sebagainya. Itu di keputusan itu harusnya sih dari vaskes. Tapi kadang-kadang ya kita tahu ya orang Indonesia bergeningnya banyak. Karena enggak kok rumah saya luas dan sebagainya boleh gitu ya. Tetapi sebetulnya kita sebagai rumah sakit ya. Dari pihak rumah sakit harus tetap juga menganjurkan kepada pasien yang tidak mau dirawat di kita, misalnya dia mau memilih isolasi mandiri, untuk tetap berkoordinasi dengan vaskes setempat ya, atau vaskes pertama ya, primernya pertama di puskesmas, untuk tetap diawasi ya, mengecek suhunya pagi dengan sore gitu ya. Kemudian di rumah juga mobilitasnya juga tidak cukup di rumah itu saja gitu ya, tidak pergi kemana-mana seperti itu. Kalaupun mesti gitu dia harus pastikan bahwa dia tidak kontak dengan orang lain ya, tidak menggunakan kendaraan umum gitu ya. Udah dinyatakan malah kemana-mana gitu ya, ke Giant gitu, muter-muter seenaknya ya. Untuk menerapkan pola hidup sehat nih Dok, apa aja nih Dok yang harus dilakukan? Jadi tadi kan kita setelah kita tahu bahwa faktanya adalah pencegahan itu sebetulnya lebih utama ya dibanding pengobatan. Tapi sekali lagi memang itu sih dalam kondisi pandemi semuanya adalah harus bersinergi gitu ya. Jadi di satu sisi kita terus melakukan pencegahan, kemudian di sisi lain juga tentu kalau sudah sakit ya diobati. Benar. Nah kadang orang Indonesia ini kan super kuat ya. Kalau belum sampai ngejebret dia nggak tumbang, nggak akan ke IGD kita tuh gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang saya di IGD itu kalau bilang sama teman-teman GP, ini kenapa lama banget sih dibawa seperti itu ya, karena dia berpikir bahwa masih bisa ditangani di rumah. Nah, yang pencegahan tadi tentu ya 3M yang kita kenal, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, ya, atau menggunakan hand sanitizer, kemudian juga dengan menjaga jarak ya, physical distancing. Kemudian, nah selain itu kita menambah tadi ya dengan menggunakan pola hidup yang sehat ya, tidur yang cukup ya, kemudian juga makan makanan yang bergizi ya, bernutrisi. Bernutrisi ini kan tidak selalu mesti mahal ya, tapi kita tahu komponen nutrisinya di dalamnya apa gitu ya. Apa aja nih kira-kira Dok? Ya, bisa disiapkan untuk persiapan di rumah nih. Di Indonesia ini ada semua sebetulnya ya. Khususnya nih. Ya khususnya di kita mungkin yang paling gampang ikan di Sumatera ini ya ikan ya, tahu, tempe, itu protein ya yang akan dia akan merebuilding gitu ya, memperbaiki semua sel-sel dalam badan kita. Kemudian dan kita tahu bahwa sel-sel imun itu juga lebih banyak bahan bakunya adalah dari protein. Sehingga tentu kita harus menstok ya atau mensupport banyak sekali protein dalam badan kita. Kemudian tadi buah-buahan juga, buah-buahan ya untuk sebagai kandungan dari mineral ya, minum air putih yang cukup, serat, kemudian tidur ya yang cukup. Nah ini kan biasanya kan kalau udah ini malam minggu nih jam berapa tidurnya gitu kan, nah itu juga akan karena semakin dia lambat maka akan menurunkan sebetulnya badan kita ini ngantuk itu kan rezeki dari Allah ya. Iya benar. Jadi bukan cuma untuk kita bisa tidur tenang, tetapi juga sel-sel kita semua diistirahatkan seperti itu ya. Terus tadi hindari alkohol, merokok. Nah ini merokok ini yang paling disebelin sama orang, kalau ketemu dokter paru takut disuruh berhenti merokok ya. Karena dengan orang-orang yang punya risiko, yang terbiasa merokok, dia akan punya risiko 3-4 kali untuk lebih mudah terkena COVID ini. Karena parunya sudah banyak kerusakan, sehingga ketika ada sesuatu yang masuk melalui saluran nafasnya, dia tidak bisa merekognasi lagi, tidak bisa menyadari bahwa ini adalah ancaman buat dia, karena dia sudah terbiasa mendapat ancaman biasa gitu ya, asap rokok yang masuk ke dalam parunya. Itu untuk Sobat Aulia,
berhenti merokok deh. Sekarang emang sulit ya dok untuk memberhentikan ini ya dok ya. Tapi ya itulah daripada nantinya mendingan daripada terkena mendingan berhenti deh sekarang. Nah itu. Nah kita masih kita akan buka sesi tanya jawab ya pada seluruh Sobat Aulia yang lagi menyaksikan kita dimanapun Anda berada. Silakan di kolom komentar bisa langsung aja diketik. Sebelum menjawab pertanyaan, ada lagi nih dok terkait dengan informasi di luar sana tentang vaksin. Apakah memang vaksin itu ada atau sedang diproses atau hanya sebatas informasi saja? Ya vaksin sedang disiapkan ya untuk bisa dirilis. Vaksinnya sudah ada tapi belum bisa digunakan luas ya. Dan bahkan mungkin kita tahu nih berita-berita kemarin juga heboh lagi karena di bulan November pemerintah kita akan menyuntikkan beberapa kalau tidak salah 100.000 ya waktu itu terima langsung. Kemudian siapa-siapa saja sudah ditentukan gitu ya. Nah akhirnya dijelaskan oleh pengurus besar IDI ya, bahwa kita menunggu uji klinis yang tahap 3-nya selesai supaya tingkat keamanannya juga lebih jelas gitu ya. Tidak ada efek samping lainnya. Untuk kapan-kapannya kalau dari WHO sendiri uji klinis itu mungkin akan selesai di bulan April 2021. Kemudian ya mungkin setelah itu baru bisa digunakan, atau kalau memang sudah ada yang lebih dulu ready gitu mungkin itu bisa digunakan, kita nggak tahu. Dan sekali lagi vaksin ini tidak langsung ya menjadikan kita udah ada vaksin ini gitu ya, sehingga 3M-nya jadi longgar. Jadi saya berharap nanti kalaupun vaksin itu sudah berlaku dan juga sudah mulai digunakan, itu tidak menjadikan kita kendor untuk menjaga 3M itu gitu ya, karena memang ini adalah bagian dari budaya baru ya, atau new normal gitu ya, seperti itu. Sehingga new normal itu bukan cuma sekedar slogan, tetapi kita memang sudah membiasakan diri untuk terbiasa dengan masker, dengan mencuci tangan setiap habis melakukan kegiatan gitu ya dan sebagainya, sehingga tidak banyak kumpul. Karena ini Indonesia ini agak sulit. Indonesia ini paling seneng makan gak makan yang penting kumpul ya kan. Kemudian juga untuk pergi cuci tangan itu ibaratnya ribet. Tapi memang merubah budaya itu tidak mudah, tetapi terus harus kita latih, dan walaupun nanti vaksin itu ada. Bisa karena terbiasa. Ya betul. Ini semoga kita karena ada ini terbiasa dengan cuci tangan, pakai masker dan yang lainnya dok ya. Oke, udah ada pertanyaan kita dari @andri_stan. Nih pertanyaannya adalah, apa olahraga yang aman untuk menghindari COVID-19 ini dok? Apa olahraga yang aman? Banyak ya sebetulnya sih, tinggal pakemnya tadi digunakan ya, yang 3 itu. Kemudian yang paling ringan berjalan atau jogging gitu ya. Lari ya, tapi bukan lari dari kenyataan ya. Ya berlari kita bisa gitu ya. Bersepeda mungkin yang sekarang lagi hits gitu ya. Tetapi yang masalah ketika sepedaan itu kita rame-rame ya, lupa pakai masker, kemudian pulang dari sepedahan nongkrong di warung kopi gitu ya, lupa buka masker semua. Jadi apa saja bisa, berenang ya, atau ya tadi cuma zumba di rumah misalnya gitu ya, atau jalan kaki ngeterin rumah, ngeterin kompleks, silakan gitu ya, atau cuma stretching. Yang penting itu kita lakukan olahraga 15 sampai 20 menit minimal sehari, kemudian minimalnya 5 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu. Gitu ya. Jadi itu saja sehingga kita tetap bugar. Boleh menggunakan masker dok? Boleh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak di rumah kita lakukan dan tidak ada banyak, ya mungkin bisa lepas ya, atau kita pakai sepeda statis gitu ya, itu juga memungkinkan. Kalau di luar tentu ini tetap harus kita tapi tetap aman ya dok ya. Nah itu untuk @andri_stan udah dijawab ya. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari siapa nih ya, agak ini ya, nggak kelihatan. Agak nggak kelihatan nih ya. Nah ini ada @fitrie_martarita. Apa perlu isolasi mandiri sampai hasil swab negatif? Dan bagaimana kalau langsung kerja setelah melakukan swab? Ya, gitu. Perlu tuh dok? Ya sebetulnya isolasi mandiri itu sudah dibuat ya, makanya pernyataan ininya oleh Kemenkes
dia 10 hari ditambah 10 hari, kemudian 3 hari ditambah 3 hari bebas gejala, artinya 10 plus 3. Kalau sudah kita di rumah sakit sendiri tidak memberlakukan harus sampai negatif ya, karena ada banyak kasusnya sekarang trennya itu pasien-pasien COVID ini lama sekali untuk berubah dari positif menjadi negatif, dan yang menjadi patokan adalah klinisnya ya, artinya ketika dia datang pada saat itu demam, sesak yang hebat, frekuensi nafasnya yang tinggi, kemudian dalam perawatan sampai 10 hari ternyata perbaikan, kemudian kita lihat lagi 3 hari tidak betul-betul tidak ada gejala, maka kita sudah bisa pulangkan walaupun masih dalam kondisi positif gitu ya. Jadi nanti lalu seperti apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya adalah kita sarankan untuk melakukan isolasi mandiri 7 hari di rumah sampai 7 ya. Enggak, setelah isolasi di rumah sakit. Setelah itu kalau memang ada kita mau beraktivitas lagi, tinggal kita lapor ke puskesmas setempat bahwa tidak ada gejala lagi, sudah genap 21 hari, mereka akan buatkan keterangan dan bisa bekerja. Tetapi kadang ada beberapa perusahaan atau tempat-tempat kerja yang memang menginginkan karyawannya itu negatif ya hasil swabnya, maka mau tidak mau kalau seperti itu ya kita di Aulia sendiri saya mengedukasi pasien kalau seperti itu mau swab ulang ya pilihannya adalah tentu swab mandiri ya, berbayar seperti itu untuk menyatakan sampai dia negatif gitu ya, seperti itu. Tapi ada beberapa perusahaan memang yang sengaja menitipkan karyawannya gitu ya, seperti di kita untuk memang betul-betul sampai negatif dulu baru mereka akan jemput lagi gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang kita habis swab terus langsung kerja ya? Sebetulnya ini yang diatur di Kemenkes itu idealnya dia tidak boleh bekerja sampai hasil itu keluar. Idealnya seperti itu. Tetapi terutama nakes nih, kita sulit sekali seperti itu ya, karena butuh orang ya. Akhirnya kita swab, nakesnya di swab, besokannya masuk. 2 hari lagi ketahuan dia positif. Nah itu yang kendala. Memang harusnya, nah ini mungkin yang selalu kita saya pribadi, kemudian teman-teman dokter paru lain juga bergaining dengan kita manajemen di Rumah Sakit Aulia Hospital untuk menjaga sama-sama karyawan kita ya, atau misalnya kita yang sudah di swab kemudian ada bergejala ya, kita lakukan screeningnya per minggu ya, maka sehingga kita bisa membatasi penyebaran itu. Jadi ketika memang dia gejalanya kayaknya agak sedang gitu ya, kemudian kita swab, baiknya sih diistirahatkan dulu gitu sampai hasil swabnya keluar ya. Memang idealnya gitu. Idealnya seperti itu. Nah tuh jadi jangan langsung masuk ya, kecuali hasil swabnya sudah dinyatakan negatif. Nah negatif itu pun dalam diagnostik ya secara dari Kemenkes dan WHO untuk 2 kali hasilnya negatif baru bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau 1 kali belum. Kalau 1 kali belum bisa. Belum. Nah, 2 kali itu. 2 kali ya. Masukin. Aduh. Udah pernah belum? Belum. Jangan-jangan OTG nih. Jangan-jangan ya, masih jangan-jangan ya. Nah selanjutnya nih pertanyaan terakhir lah gitu ya. Boleh kan dok? Boleh lah. Iya dari @Nur. Udah lewat ya? Oh, udah. Belum lewat dok, masih ada sedikit lagi. Terakhir di Nur Aisyah Fitri 35. Untuk masalah pasien COVID yang positif tapi tanpa gejala, orang OTG lebih berbahaya dari orang bergejala. Gimana dok kira-kira tuh? Dan apa cukup isolasi 11 hari untuk pasien OTG? Ya tadi bukan 11 hari ya, 10 plus 3 ya, 13 hari atau 14 hari ya. Memang ya berbahayanya tuh begini, karena dia kan pada diri dia tidak berdampak apa-apa. Tapi ketika dia kontak dengan orang lain, yang orang tersebut misalnya taruhlah punya penyakit jantung, ya ada hipertensi, ada diabetes, tentu daya tahannya lebih turun dibanding orang yang membawa kuman tadi kan, gitu, sehingga itu yang dikatakan berbahayanya di situ. Makanya kita perlu menyadarkan yang OTG ini. Nah, masalahnya orang-orang ya kesulitan kita adalah mengedukasi OTG ya, gitu, karena bahkan saya nggak ada keluhan, kenapa saya mesti dirumahkan gitu ya, tanda kutip, kenapa saya mesti dirumahkan, saya nggak bisa beraktivitas, saya nggak bisa jalan-jalan dan sebagainya, gitu ya. Untuk menunggu 10 hari itu rasanya berat sekali gitu ya. Karena ini belum lama ya, teman saya suaminya baru pulang keliling lah ya, dia dari Meranti, ada dari Bengkalis, kemudian tiba-tiba dia demam. Terus saya bilang ya udah untuk sementara kalau memang tidak mau swab di rumah saja. Di gitu. rumah aja. Dia bilang kalau kayak gini perlu di swab nggak? Silakan kalau mau koordinasi dengan puskesmas. Tapi di banyaknya orang di kita ini takut ketahuan sama tetangganya.
Iya, jadi seolah-olah OTG ini daripada ketahuan saya sakit, mendingan saya kemana-mana. Nah itu padahal, sekarang edukasi yang penting adalah bagaimana dia bisa membahayakan orang lain. Benar. Ya, sehingga dia diam di rumah itu memberikan manfaat buat orang banyak gitu. Ya itu yang penyadaran yang perlu disampaikan ya. Dari lingkup dia, dari dia sendiri. Betul. Ya mungkin dianya nggak punya dampak apa-apa. Iya, Jadi cukup dia dengan tadi isolasi 10 sampai plus 3. Nanti setelah 14 hari itu secara teorinya gitu ya, itu tidak menularkan kembali karena virus tidak bereplikasi lagi. Tapi WHO sendiri juga tidak berani menyatakan itu zero risk. There is no zero risk. Jadi memang nggak ada risiko nol. Ada aja sewaktu-waktu dia masih tetap bisa gitu. Tapi paling tidak kita sudah menahan OTG tadi 14 hari untuk tidak di awal gitu tidak menyebarkan lebih banyak. Benar sekali. Gitu, ya. Nah itu tadi sesi terakhir, pertanyaan tadi juga hampir menutup acara kita nih dok. Ya. Tapi mau informasi ada dulu. lagi. Oh masih ada. Waduh. Oh salam. Oh ya ini salah satu. Salam nih dari Pak Endrik Purbo dan keluarga untuk Dokter Dewi. Wih, Dokter Dewi ini sangat terkenal saya ini. Halo. Terima kasih, salam juga untuk Pak Endrik. Ini beliau pasien saya cukup lama ya. Oh iya. Dari mulai masuk dengan kondisi yang berat, gagal nafas ya sampai alhamdulillah. Sama Dokter Dewi. Allah selamatkan. Alhamdulillah. Main-main ini aduh jangan dulu jangan dulu jangan main-main dulu. Oh iya, kontak-kontak aja ya. Kontak-kontak. Oh iya. Semoga Bapak sehat-sehat aja dimanapun Bapak berada ya Bu ya. Okay. Dan keluarga tentunya. Dan tentunya tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, siapa tahu di luar sana kurang informasinya, masih ada yang mau ditanyakan ke dokter. Jam berapa nih dok untuk praktik dan yang lainnya di sini? Oh ya, kalau di Aulia saya bisa dijumpai dari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Ya, jam 10 sampai jam 12. 10 sampai jam 12. Gitu, nah, ya. yang mau konsul dan yang lain-lainnya silahkan. Silahkan ya. Oke, terima kasih banyak dok. Semoga kita sehat terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sesi ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan setiap minggunya talk show kita bersama dokter-dokter yang ada di Aulia. Dan saya Iqbal Mahbub Al-Mukarram pamit undur diri dan dokter juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok ya.